Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang laporan praktikum basis data lanjut, indeks, dan performance. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Natasha Navitasari, dan rekan saya Siti Milana Puji dan Ahmad Anas Ababin. Di sini kami telah memiliki database bernama Minimarket dengan struktur tabel sebagai berikut. Selanjutnya, kami akan menambahkan tabel penjualan dengan query sebagai berikut. Setelah diliran query tersebut, maka tabel akan bertambah DT penjualan. Setelah itu, melakukan pengecekan jumlah record dengan query sebagai berikut. Berikut merupakan jumlah record data sebelum ditambahkan dalam database minimarket, yaitu 400.000. Selanjutnya, mengisikan tabel DT penjualan dengan tahun yang berbeda. Yang pertama yaitu data tahun 2009, 2010, dan 2011. Dengan query sebagai berikut. Berikut adalah jumlah data setelah ditambahkan pada tahun 2009, yaitu 800.000. Selanjutnya yaitu jumlah data setelah ditambahkan pada tahun 2010 dan 2011, yaitu sekitar 2 juta data. Selanjutnya, pengujian query berat dengan query sebagai berikut. Setelah melakukan 10 kali pengujian tanpa indeks query, dijumlah, lalu dibagi 10, sehingga hasilnya yaitu 1 detik, 1,901 milisecond. Selanjutnya, pengujian tanpa indeks query 2. Setelah melakukan 10 kali pengujian, di total, lalu dibagi 10, sehingga hasilnya 1 detik, 246 milisecond. Selanjutnya, langkah-langkah mengetahui penggunaan indeks pada query. Yang pertama, menggunakan explain pada query. Hasil dari explain akan menunjukkan apakah indeks digunakan untuk mempercepat query ini. Selanjutnya, memperhatikan kolom key dalam output explain. Kolom key dalam hasil explain menunjukkan nama indeks yang digunakan pada query tersebut. Jika kolom key berisi nama indeks, artinya query menggunakan indeks yang ada. Jika kolom key bernilai 0, artinya indeks tidak digunakan. Dan MySQL mungkin merupakan full table scan atau membaca seluruh tabel. Selanjutnya, periksa kolom type dalam output explain. Kolom type mengindikasikan jenis akses yang dilakukan MySQL, yang menunjukkan seberapa efisien query tersebut. All, MySQL melakukan full table scan tanpa indeks. Index menggunakan indeks untuk membaca data tanpa filter. Range menggunakan indeks untuk mencari tentang nilai, misalnya dengan between atau lebih besar atau lebih kecil. Ref menggunakan indeks untuk pencarian dengan pencocokan sebagian. Cons, href atau unique subquery menunjukkan penggunaan indeks yang sangat efisien. Jika type bernilai all, ini menunjukkan bahwa indeks tidak digunakan. Pastikan kolom dalam kondisi where atau join sudah diindeks. MySQL akan lebih mungkin menggunakan indeks jika kolom yang digunakan dalam kondisi where, join, atau order by sudah memiliki indeks. Jika kolom yang sering dipakai dalam filter atau pengurutan tidak memiliki indeks, MySQL cenderung melakukan full table scan. Selanjutnya, menggunakan indeks hints untuk menguji indeks. Jika ada beberapa indeks dan ingin menguji apakah indeks tertentu akan digunakan, kita bisa menggunakan indeks hints seperti use index, force index, atau ignore index. Hal ini membantu untuk memastikan apakah indeks akan dipanggil dalam query. Selanjutnya, mengamati penggunaan caching. Kadang-kadang, MySQL mengoptimalkan query dengan menggunakan cache, terutama untuk data yang sering diakses. Memastikan bahwa indeks pada kolom yang sering digunakan dapat meningkatkan peluang indeks yang dipanggil. Outline tentang performance dan indeks. Yang pertama yaitu definisi indeks pada database. Untuk definisi indeks adalah struktur data yang digunakan untuk mempercepat pencarian data dalam tabel database. Dengan adanya indeks, database dapat menemukan baris data yang diinginkan tanpa harus memindai seluruh tabel. Yang kedua yaitu ada fungsi dan manfaat indeks dalam query performance. Manfaatnya sendiri yaitu untuk meningkatkan kinerja query dengan mempercepat proses pencarian dan pengurutan data. Yang ketiga yaitu mempercepat operasi join, membantu dalam menggabungkan tabel dengan lebih cepat. Yang ketiga yaitu ada jenis-jenis indeks di MySQL. Jenis indeks sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu primary index, indeks utama yang unik untuk setiap baris data. Yang kedua yaitu unique index, indeks yang memastikan semua nilai dalam kolom adalah unik. Yang ketiga yaitu full text index, indeks khusus untuk pencarian teks. Yang keempat yaitu spatial index, indeks untuk data spasial seperti koordinat geografis. Selanjutnya ada jenis-jenis indeks di MySQL.
ada 4, yaitu B-tree index. B-tree index adalah struktur pohon biner yang digunakan untuk pencarian dan pengurutan yang efisien, mendukung tipe data seperti INT dan varchar. Ideal untuk pencarian berbasis urutan dan kondisi atau between. Yang kedua ada hash index. Hash index berfungsi untuk mencari cepat pada nilai yang tepat, cocok untuk tabel memori atau tipe data varchar atau integer. Cepat untuk pencarian langsung tetapi tidak mendukung rentang pencarian atau pengurutan. Yang ketiga yaitu full text index, digunakan untuk pencarian teks, mendukung pencarian kata dan frasa efisien untuk pencarian teks kompleks tetapi hanya efektif pada tipe data teks. Yang keempat atau yang terakhir yaitu spatial index. Spatial index digunakan untuk data spasial, mendukung pencarian berbasis koordinat geografis, ideal untuk pencarian geografis seperti jarak, tetapi hanya didukung di tabel MySQL, MyISAM, dan tipe data spasial. Kemudian cara kerja indeks pada query. Menggunakan indeks untuk mempercepat pencarian data dengan mengurangi jumlah baris yang harus dipindai. Indeks memungkinkan MySQL untuk langsung menuju lokasi data yang diinginkan. Selanjutnya yaitu proses pembacaan data dengan dan tanpa indeks. MySQL dapat langsung menuju baris data yang relevan ketika kita menggunakan indeks. Kemudian jika tanpa indeks, MySQL harus memindai seluruh tabel untuk menemukan data yang diinginkan. Nah, mengapa indeks dapat mempercepat pencarian data? Karena dengan menyediakan jalur cepat ke baris data yang relevan, mengurangi jumlah data yang harus dipindai. Kemudian ada pembuatan dan penghapusan indeks. Nah, perintah yang digunakan untuk membuat indeks yaitu create index. Selanjutnya yaitu efek indeks pada kinerja database. Pengaruh indeks terhadap operasi select index mempercepat operasi select dengan mengurangi jumlah baris yang harus dipindai. Pengaruh indeks terhadap operasi insert, update, dan delete. Indeks dapat memperlambat operasi insert, update, dan delete karena setiap perubahan data memerlukan pembaruan indeks. Pertimbangan pemeliharaan indeks untuk data yang sering berubah. Indeks perlu dipelihara dengan baik untuk data yang sering berubah agar tidak memperlambat kinerja database. Selanjutnya yaitu optimasi query dengan indeks. Bagaimana cara mengoptimasi query dengan indeks? Yaitu dengan menambah indeks pada kolom yang sering digunakan dalam kondisi where, join, order by, atau group by. Indeks hinting untuk memaksa MySQL menggunakan indeks tertentu. Contohnya select, bintang from, data penjualan, use index, indeks, nama indeksnya, where kode cabang sama dengan kolom cabang. Menggunakan explain untuk menganalisis pemakaian indeks dalam query. Gunakan perintah explain untuk menganalisis bagaimana MySQL menggunakan indeks dalam query. Gunakan alat seperti explain dan show index untuk memantau performa indeks. Gunakan explain untuk melihat bagaimana query menggunakan indeks dan show index untuk melihat indeks yang ada pada tabel. Yang terakhir yaitu persamaan dan perbedaan indeks. Persamaannya, semua jenis indeks bertujuan untuk mempercepat proses pencarian data pada tabel, tetapi dengan cara dan konteks yang berbeda. Yang kedua yaitu perbedaan utama, tipe data yang didukung. Setiap indeks memiliki batasan tipe data yang dapat digunakan. Misalnya, spatial index hanya untuk data spasial, sedangkan full text index untuk teks. B3 cocok untuk pencarian berbasis urutan, hash index untuk pencarian langsung, full text index untuk pencarian teks, dan spatial index untuk data geografis. Kelebihan dan kekurangannya, setiap indeks memiliki kelebihan pada konteks kegunaannya masing-masing, tetapi juga memiliki keterbatasan yang harus diperhatikan dalam pemilihan jenis indeks yang tepat. Untuk kesimpulannya, indeks adalah alat penting untuk meningkatkan kinerja query dalam database. Dengan memahami jenis-jenis indeks, cara kerjanya, dan bagaimana mengoptimalkannya, kita dapat memastikan bahwa database kita berjalan dengan efisien. Namun, penting untuk mempertimbangkan dampak indeks pada operasi insert, update, dan delete, serta melakukan pemeliharaan dan evaluasi indeks secara berkala untuk memastikan kinerja yang optimal. Modul halaman 9. Di sini ada contoh implementasi indeks pada tabel data penjualan. Misalkan kita sering menggunakan query berikut. Select bintang atau semua dari data penjualan, where di mana kode cabang sama dengan kita mencari cabang 039 pada kode cabang dan tanggal transaksi between antara 2008 bulan 1 tanggal 1 dan 2008 bulan 1 tanggal 31. Jadi kita akan mencari semua kolom pada cabang 039 dan tanggal 2008 bulan 1 tanggal 1 sampai tanggal 31. Dalam hal ini kita bisa membuat indeks pada kode cabang dan tanggal transaksi sebagai composite index karena kedua kolom tersebut sering digunakan jika query hanya menggunakan kode produk dalam kondisi where. Kita dapat menambahkan indeks terpisah
untuk kode produk, yaitu kita hanya membuat indeks create index dengan nama indeks produk di data penjualan pada kolom kode produk. Instruksi yang diberikan dalam query SQL yang menyarankan atau memaksa MySQL menggunakan indeks tertentu ketika mengeksekusi query. Indeks hint digunakan untuk mengoptimalkan kinerja query jika kita mengetahui bahwa penggunaan indeks tertentu akan lebih efisien dibandingkan yang mungkin dipilih secara otomatis oleh MySQL. Jadi, indeks hint itu untuk kita mengatur program atau MySQL untuk menjalankan indeks yang kita inginkan atau menghindari indeks yang kita inginkan atau memaksakan untuk MySQL menggunakan indeks tersebut. Di sini ada tipe-tipe indeks hint, yaitu ada use index, first index, dan inaugurate index. Pada use index yaitu MySQL untuk menggunakan satu atau lebih. Jadi kita akan menggunakan satu indeks atau beberapa indeks tertentu yang kita inginkan untuk menjalankan query, tetapi tidak memaksanya. Dan untuk cara penggunaan, contohnya ada di sini, for index, yaitu memaksa MySQL untuk menggunakan indeks tertentu. Jika indeks yang ditentukan tidak sesuai dengan kolom yang digunakan dalam kondisi where, MySQL mungkin masih melakukan full tabel scan. Jadi jika kolomnya tidak sesuai dengan indeks yang kita tentukan atau yang kita paksakan untuk digunakan oleh MySQL, maka MySQL mungkin akan melakukan full tabel scan. Jadi akan di-scan semua. Untuk penggunaannya, contohnya ada di sini, inaugurate index. Menginstruksikan MySQL untuk mengabaikan satu atau beberapa indeks tertentu yang kita inginkan atau yang kita tentukan, sehingga MySQL memilih indeks lain untuk digunakan dari selain yang kita tentukan tadi. Atau MySQL juga bisa melakukan full tabel scan jika indeks-indeks yang lain tidak sesuai. Contoh penggunaannya ada di sini ya. Untuk cara kerja indeks hint sendiri, indeks hint memungkinkan Anda memberikan masukan langsung kepada MySQL mengenai pilihan indeks. Saat Anda menggunakan indeks, MySQL akan mengikuti instruksi tersebut dalam mengeksekusi query, meskipun mungkin ada pilihan indeks lain yang lebih disukai oleh query optimizer. Maksudnya itu, MySQL akan mengikuti apa yang kita perintahkan. Contohnya jika kita menggunakan use index, maka MySQL akan mencoba menggunakan indeks-indeks yang kita sarankan atau kita tentukan pada use index itu. Dan walaupun MySQL memiliki i- cara sendiri untuk menentukan indeks-indeks yang ingin digunakan oleh query optimizer tadi. Lalu berikutnya ada index hint, umumnya digunakan untuk situasi di mana query optimizer MySQL tidak memilih indeks yang optimal. Jadi contohnya seperti saat MySQL melakukan full table scan, padahal ada indeks yang seharusnya dapat digunakan. Jadi kita akan menggunakan indeks hint itu untuk memaksa atau menyarankan MySQL menggunakan indeks yang telah kita tentukan daripada melakukan full table scan. Begitu. Untuk contoh implementasi indeks hint, di sini kita akan membuat, misalkan kita memiliki tabel transaksi penjualan 2 dengan beberapa indeks seperti berikut. Kita membuat create index cap IDX cabang di tabel penjualan pada kolom kode cabang. Kita membuat 3 indeks di sini. Lalu kita di sini akan menggunakan indeks-indeks yang telah kita buat dengan contoh seumpama kita akan menggunakan use index, di mana use index untuk menyarankan MySQL menggunakan indeks tertentu yang telah kita tentukan. Misalnya kita akan menggunakan indeks cabang. Kita dengan query select bintang atau semua dari from tabel data penjualan, kita menggunakan use index IDX cabang, di mana kita akan menggunakannya pada kode cabang sama dengan cabang 039. Jadi query ini akan mempertimbangkan, MySQL akan mempertimbangkan menggunakan indeks IDX cabang yang telah kita buat dan kita tentukan pada query dalam pencarian data. Dan jika query memiliki kondisi pencarian lain yang relevan dengan indeks lain, MySQL mungkin memilih untuk tetap menggunakan indeks tersebut. Jadi di sini kita hanya fungsinya use index, di sini kita hanya akan menyarankan MySQL untuk menggunakan indeks yang telah kita tentukan di sini, yaitu indeks mana? Indeks indeks cabang yang sudah kita buat tadi untuk digunakan pada query ini. Tapi jika ada indeks yang lebih efisien atau yang
yang lebih relevan untuk digunakan pada kondisi pencarian itu, maka MySQL mungkin akan menggunakan indeks yang lain selain yang kita tentukan karena ada yang lebih relevan. Di sini juga ada contoh kedua saat menggunakan Forja Index. Di sini kita menggunakan query ini dan menggunakan indeks IDX tanggal transaksi untuk mencari pada kolom tanggal transaksi yaitu 2010 bulan 1 tanggal 15 dengan menggunakan first index. MySQL akan memaksakan penggunaan indeks. Jadi MySQL akan dipaksa menggunakan IDX TGL transaksi. Kita akan menggunakan indeks ini meskipun query optimizer mungkin lebih suka melakukan full table scan. Jadi walaupun MySQL lebih suka melakukan full table scan atau menggunakan indeks-indeks yang ada selain ini, karena kita menggunakan first index, kita akan memaksakan MySQL untuk menggunakan indeks yang setelah kita tentukan pada query tersebut. Begitu. Lalu di sini juga ada contoh menggunakan ignore index. Dengan query ini, kita akan menggunakan indeks IDX cabang dan untuk mencari kode cabang dan juga kode produk. Dalam contoh ini, MySQL akan mengabaikan indeks IDX cabang saat menjalankan query. Jadi, saat kita menggunakan inOgreindex, kita akan melakukan perintah menggunakan query supaya pencarian tersebut tidak menggunakan indeks cabang. Jadi MySQL akan otomatis menggunakan indeks-indeks yang lain atau juga mungkin MySQL akan melakukan full table scan jika tidak ada indeks yang cocok begitu. Dan berikutnya, kapankah kita menggunakan indeks HIN ini? Indeks HIN sebaiknya digunakan secara selektif dan dengan pemahaman yang baik mengenai struktur data serta performa query. Di sini ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan. Ketika query optimizer MySQL tidak memilih indeks yang optimal, kita bisa menentukan indeks yang mungkin lebih efektif daripada menggunakan indeks lain itu atau melakukan full table scan. Dan juga poin kedua, ketika analisis query menunjukkan bahwa indeks yang digunakan oleh MySQL menyebabkan query berjalan lambat. Jadi saat MySQL menggunakan indeks tertentu yang sudah dipilih dan digunakan, lalu ternyata berjalan lambat, kita bisa menentukan indeks supaya indeks itu tidak digunakan atau memaksa MySQL supaya menggunakan indeks yang telah kita tentukan supaya pencarian atau proses dalam pengqueryan lebih cepat gitu. Dan poin ketiga yaitu ketika ingin menguji performa query dengan indeks tertentu untuk analisis kerja. Jadi kita juga bisa menggunakan indeks HIN untuk menguji performa saat pengqueryan menggunakan indeks yang telah kita tentukan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa diterima dengan baik dan semoga bermanfaat.